Kluivert sangat serius, timnas Indonesia jangan remehkan Cina kalau mau juara. Bukan sekadar peringatan biasa, tapi ini pesan dari ahli yang tahu betul tekanan pertandingan. Cina punya kekuatan dan kejutan yang harus diwaspadai. Siapkah skuad Garuda menghadapi tantangan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Wow! Beckham putra siap bikin gebrakan di timnas, jadi jembatan emas untuk Ole Romani cetak gol. Beckham bukan cuma jadi pelengkap di timnas, ia bisa jadi penggerak utama di lini tengah. Dengan visi bermainnya yang tajam, ia bisa jadi pengumpan sempurna untuk Romani. Bersama Marcelino, trio ini bisa jadi momok serius untuk lawan-lawannya. Simak detail lengkapnya di sini. Cina goyah. Timnas Indonesia berpeluang besar jaga langkah ke Piala Dunia 2026. Kondisi internal timnas Cina makin panas dan mengganggu fokus tim dalam kualifikasi. Situasi ini menjadi titik balik yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Garuda tak boleh lengah. Simak fakta lengkapnya di sini. Heboh. 26 pemain ASEAN All-Star siap tantang Manchester United. Indonesia cuma kirim 2 nama. Laga prestisius melawan Manchester United semakin dekat dan daftar pemain ASEAN All-Stars akhirnya diumumkan. Dari 26 nama, hanya 2 wakil Indonesia yang terpilih cukup mengejutkan banyak pihak. Sementara itu, Malaysia tampil dominan dengan jumlah pemain terbanyak. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kluivert sangat serius, timnas Indonesia jangan remehkan Cina kalau mau juara. Bukan sekadar peringatan biasa, tapi ini pesan dari ahli yang tahu betul tekanan pertandingan. Cina punya kekuatan dan kejutan yang harus diwaspadai. Siapkah skuad Garuda menghadapi tantangan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5 Juni 2025). Jelang pertandingan itu, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Gianyar. TC itu digelar dari 26 hingga 31 Juli 2025. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berbicara tentang skuad Cina. Kata Patrick Kluivert, Cina merupakan tim yang bagus. Cina saat ini duduk di posisi terakhir grup C dengan mengemas 6 poin. Patrick Kluivert meminta anak-anak asuhnya jangan meremehkan Cina. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat keempat grup C dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia harus menang melawan Cina agar menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Cina tim yang bagus. Kami tidak perlu meremehkan mereka, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert akan memikirkan bagaimana caranya bisa meraih kemenangan atas Cina, termasuk mempersiapkan taktik menyerang yang nantinya akan dipakai melawan Cina. Saya hanya melihat tim saya bagaimana nanti mereka menyerang. Bagi saya kekuatan tim adalah yang paling penting, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert senang bisa berkumpul lagi bersama pemain di TC Timnas Indonesia. Saat ini ia fokus ke dalam pemulihan pemain yang baru saja menyelesaikan kompetisi bersama klubnya. Ini pertama kali mereka berkumpul. Saya mau melihat kondisi mereka setelah tidak bermain lama. Saya mau mengembalikan kontrol bola dan melakukan hal penting di sini, tutup Patrick Kluivert.
chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some Wow, progress, I can see that they Beckham Putra siap bikin gebrakan di timnas, jadi jembatan emas untuk Ole Romani cetak gol. Beckham bukan cuma jadi pelengkap di timnas, ia bisa jadi penggerak utama di lini tengah. Dengan visi bermainnya yang tajam, ia bisa jadi pengumpan sempurna untuk Romani. Bersama Marcelino, trio ini bisa jadi momok serius untuk lawan-lawannya. Simak detail lengkapnya di sini. Resmi dipanggil ke timnas Indonesia, ini peran dan posisi ideal yang bisa dimainkan Beckham Putra di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, nama Beckham Putra jadi sorotan beberapa waktu terakhir setelah dipanggil dalam skuad timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun tersebut dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan Septian Bagaskara yang harus dicoret akibat cedera. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera, jadi saya memanggil pemain dari tim juara Liga 1, Persib Bandung. Namanya Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di Timnas Indonesia, kata Kluivert dalam wawancaranya di YouTube Timnas Indonesia. Bagi Beckham Putra, ini adalah pemanggilan pertamanya ke Timnas Senior. Sebelumnya, kariernya di Timnas berkutat pada Timnas U-Strip 19 dalam kurung 11 penampilan, U-Strip 22 dalam kurung 7 penampilan, dan U-Strip 23 dalam kurung 4 penampilan. Ia adalah bagian penting Timnas U-Strip 22 saat meraih medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja di bawah asuhan Indra Syafri. Di sana, ia mencetak 2 gol, termasuk 1 gol di final kala mengalahkan Thailand 5-2. Setelah resmi dipanggil ke Timnas Indonesia Senior, menarik dinanti peran apa yang bakal dijalani Beckham Putra. Pasalnya di skuad Timnas Indonesia saat ini ada cukup banyak gelandang serta pemain sayap potensial yang bisa dipilih Patrick Kluivert sebagai starter. Dalam keterangannya, Patrick Kluivert menjelaskan bahwa Beckham Putra akan memainkan peran krusial di Timnas Indonesia. Lebih lanjut, sang pelatih menyebut Beckham akan bermain di antara lini, kemungkinan besar antara lini tengah dan lini depan. Posisi yang ia mainkan adalah posisi yang sangat krusial, dan dia bisa bermain baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu menunjukkan hal-hal luar biasa dan saya rasa dia pantas membuktikan diri di level tertinggi, tambahnya. Berkaca dari penjelasan tersebut, posisi ideal yang mungkin bakal dimainkan Beckham Putra di Timnas Indonesia adalah gelandang nomor 10. Jika diterapkan dalam formasi Timnas Indonesia, kemungkinan besar Beckham Putra akan menjadi duet Marcelino Ferdinand dan menjadi pengalir bola untuk Ole Romani sebagai ujung tombak. Peran gelandang nomor 10 di Timnas Indonesia sebelumnya ditempati Ragnar Oratmangoen, namun sang pemain harus absen di laga menghadapi Cina dan Jepang akibat cedera. Dengan kondisi tersebut, peluang Beckham Putra untuk turun sebagai starter di posisi Ragnar Oratmangoen cukup terbuka lebar. Apalagi di level klub, penampilan Beckham Putra terbilang impresif dan jadi salah satu kunci Persib mempertahankan gelar juara Liga 1. Tercatat sepanjang musim 20.242.025, dirinya sudah tampil sebanyak 34 laga dengan torehan 7 gol serta 3 assist. Meski punya peluang untuk turun sebagai starter, namun Beckham Putra tetap harus berjuang keras untuk mendapat kepercayaan Patrick Kluivert. Pasalnya di posisi gelandang serang Timnas Indonesia saat ini masih ada beberapa bintang yang bisa jadi pilihan. Selain Beckham Putra, gelandang nomor 10 skuad Garuda bisa ditempati Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, hingga si anak hilang Stefano Lillipali. and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead
rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Cina goyah. Timnas Indonesia berpeluang besar jegal langkah ke Piala Dunia 2026. Kondisi internal timnas Cina makin panas dan mengganggu fokus tim dalam kualifikasi. Situasi ini menjadi titik balik yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Garuda tak boleh lengah. Simak fakta lengkapnya di sini. Tim nasional sepak bola Cina tengah menghadapi krisis menjelang 2 laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Indonesia dan Bahrain. Salah satu media Korea Selatan, Star News Korea, melaporkan sejumlah pemain andalan Cina absen saat melawan timnas Indonesia. Salah satu penyerang andalan mereka, Chao Wei-ning, dipastikan absen setelah diberhentikan oleh klubnya, Beijing Guoan, menyusul insiden yang mencoreng disiplin tim. Tulis mereka dilansir Rabu dalam kurung 28 Mei 2025. Laporan dari media lokal Cina, Sohu menyebutkan bahwa Beijing Guoan mengumumkan pencoretan Chao dari skuad untuk putaran ketiga Piala Asosiasi Sepak Bola Cina. Keputusan itu disebut mengejutkan publik sepak bola di Cina, mengingat Chao selama ini merupakan sosok penting di lini serang timnas. Chao 28 tahun menjadi penentu kemenangan dalam 2 laga penting timnas Cina di kualifikasi masing-masing melawan Indonesia pada Oktober dan Bahrain pada November tahun lalu. Ketajamannya sempat menjadi harapan utama dalam upaya Cina lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Menurut laporan, Chao tidak hanya tampil buruk di lapangan, tetapi juga terlibat dalam insiden di ruang ganti karena frustrasi atas performanya sendiri. Hal ini memicu keputusan tegas dari manajemen klub untuk mendepaknya dari skuad. Kualitas tembakannya sangat buruk sampai mudah dihentikan oleh kiper lawan, tulis salah satu media Cina. Absennya Chao menambah kekhawatiran bagi pelatih Branko Ivankovic yang tengah menyiapkan skuad menghadapi 2 laga terakhir grup C. Cina saat ini berada di dasar klasemen dengan 2 kemenangan dan 6 kekalahan dari 8 laga. Kekalahan dari Indonesia pada 5 Juni mendatang berpotensi menutup peluang mereka untuk melaju ke babak playoff. Ketidakhadiran Chao Wei-ning yang tiba-tiba juga menimbulkan kekhawatiran bagi tim nasional Cina, tulis Sohu.com. Penampilan dan kondisi mental pemain sekelas Chao akan sangat memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Dengan peluang yang kian menipis, tekanan publik yang meningkat, serta hilangnya satu ujung tombak utama, Cina berada di ujung tanduk. Harapan untuk tampil di Piala Dunia kini bergantung pada kebangkitan cepat tim dalam 2 pertandingan penentu pada bulan Juni. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Heboh. 26 pemain ASEAN All-Star siap tantang Manchester United. Indonesia cuma kirim 2 nama. Laga prestisius melawan Manchester United semakin dekat dan daftar pemain ASEAN All-Stars akhirnya diumumkan. Dari 26 nama, hanya 2 wakil Indonesia yang terpilih cukup mengejutkan banyak pihak.
Sementara itu, Malaysia tampil dominan dengan jumlah pemain terbanyak. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. ASEAN All-Stars akan diperkuat sebanyak 26 pemain ketika melawan Manchester United. Duel ini rencananya digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (28 Mei 2025). Kim Sang-sik selaku pelatih ASEAN All-Stars sudah menentukan pemain pilihannya. ASEAN All-Stars nantinya diperkuat sebanyak 26 pemain. Timnas Indonesia dipastikan mengirim 2 wakil. Mereka adalah Kakang Rudianto (Persib) dan Malik Rizaldi (Persebaya). Sebagai informasi, awalnya Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam yang terpilih mewakili Timnas Indonesia di ASEAN All-Stars. Namun keduanya tak bisa menjalankan tugas tersebut. Muhammad Ferrari kabarnya tidak dilepas oleh Persija Jakarta karena fokus ke pertandingan Liga 1 2024/2025. Kini Muhammad Ferrari sudah tidak punya klub usai dilepas oleh Persija. Kemungkinan besar pemain asal Jakarta itu tidak akan datang ke Malaysia. Persija tampaknya menyerahkan semua keputusannya kepada Muhammad Ferrari yang bukan lagi berstatus pemainnya. Di sisi lain, Asnawi absen melawan Manchester United karena mendapat panggilan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC di Bali pada 26 Mei 2025. TC tersebut merupakan persiapan Timnas Indonesia menyambut duel melawan Cina pada Kamis (5 Juni 2025) dan Selasa Jepang (10/6). Ini merupakan laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia menjadi penyumbang pemain terbanyak. Malaysia mengirimkan 5 wakil. Untuk lebih berikut daftar 26 pemain ASEAN All-Stars melawan Manchester United, kiper Patiwat Khamai Thailand, Haziq Nadzli Malaysia Back, Duduiman Vietnam Azam, Azmi Malaysia, Dibra OP Malaysia, Declan Lambert Malaysia, Irfan Fandi Singapura, Amani Aguinaldo Filipina, Faliz Khan Kamboja, Harrison Delbrige Australia, Keale Adamson Australia Kakang, Rudianto Indonesia, gelandang Nguyen Hoang Duc Vietnam, Nguyen Hai Long Vietnam, Ben Davis Thailand, Worachit Ka Thailand, Sergio Aguero Malaysia, Joao Pedro Timor Leste, Maung Maung Huin Myanmar, Adrian Segecic Australia, penyerang Nguyen Phan Vi Vietnam, Sandro Reyes Filipina, Choli Bali Kamboja, Bont Hachan Laos, Malik Rizaldi Indonesia, Yaya Dukuli Australia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Jawaban mengejutkan Lily Pali secara belak-belakan. Saat ditanya soal timnas sekarang, netizen auto nostalgia. Stefano Lily Pali akhirnya buka suara tentang perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Jawabannya bikin banyak orang terdiam dan mengingat masa-masa emosional di lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. Stefano Lily Pali memberikan jawaban berkelas saat ditanya terkait perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan (TC) jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani 2 laga penting pada Juni 2025 ini.
Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian dalam laga terakhir putaran ketiga, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, untuk menghadapi dua laga krusial ini agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai TC di Bali pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Dalam TC ini dipastikan ada beberapa pemain baru dan ada juga wajah yang sudah lama tak ada kembali terlihat di skuad Timnas Indonesia. Pemain yang sudah lama tak mendapat panggilan ke skuad Garuda akhirnya kembali, yakni Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu diketahui pernah menjadi salah satu langganan Timnas Indonesia. Akan tetapi setelah itu pemain naturalisasi tersebut sempat lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Stefano Lillipali terakhir bergabung dan memperkuat skuad Garuda saat lawan Turkmenistan pada September 2023. Setelah itu pemain berusia 35 tahun tersebut tak kunjung mendapat panggilan kembali ke tim Merah Putih. Walaupun saat ia tampil mentereng bersama Borneo FC pada 2024 lalu, tetapi Stefano Lillipali tak dipanggil. Ini sempat mengejutkan karena sejak 2016, Stefano Lillipali sudah menjadi salah satu pemain andalan skuad Garuda. Namun di era Shin Tae-yong ia tergantikan dengan para pemain muda. Akan tetapi setelah lama menepi, Stefano Lillipali mendapat panggilan kembali dari pelatih anyar skuad Garuda yakni Patrick Kluivert. Pemain kelahiran Arnhem 10 Januari 1990 itu dipanggil Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang lawan Cina dan Jepang. Seperti diketahui, pertandingan melawan Cina dan Jepang ini menjadi laga penting apabila tim ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda yang saat ini menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan 9 poin tersebut bisa menuntaskan putaran ketiga dengan finish di peringkat 4 besar. Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat untuk kembali berjuang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Bahkan peluang lolos langsung masih ada karena posisi kedua klasemen Grup C masih terbuka lebar. Ini karena dengan sisa 2 laga yang ada, Timnas Indonesia hanya beda 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua klasemen Grup C. Untuk itu, apabila Australia terpeleset dalam 2 laga dan Timnas Indonesia menang beruntun, peluang itu terbuka lebar. Walaupun ada syarat lainnya agar Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen Grup C pun menelan kekalahan dalam 2 laga terakhir. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, untuk itu Patrick Kluivert pun memanggil pemain terbaik. Apalagi skuad Garuda bakal kehilangan beberapa pemain dalam laga melawan Cina nantinya. Ini karena ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu dan juga terdapat juga yang menepi karena cedera. Untuk itu, Stefano Lillipali dipanggil dengan harapan pemain berpengalaman tersebut bisa membantu skuad Garuda nantinya. Stefano Lillipali yang memiliki 30 caps bersama Timnas Indonesia pun mengungkapkan perbedaan tim Merah Putih dulu dan sekarang. Ini karena Lillipali diketahui telah membela Timnas Indonesia lama, sehingga ia mendapat beberapa pertanyaan. Pemain berusia 35 tahun tersebut saat ditanya apa perbedaan dari Timnas Indonesia yang dulu dan sekarang, ia memberi jawaban yang sangat sederhana. Menurutnya perbedaannya yakni sekarang lebih banyak pemain naturalisasi. Ya, sekarang banyak pemain naturalisasi juga dan ada hal lain juga, ujar Stefano Lillipali. Stefano memang mengakui ada perbedaan karena ia sudah merasakan dilatih beberapa pelatih dari Jackson F. Thiago, Alfred Riedel, hingga Patrick Kluivert saat ini.
Untuk itu, Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia dan telah merasakan perbedaan dari setiap pelatih. Ia mengakui ada perbedaan, tetapi tak mengungkapkan secara rinci kecuali soal banyaknya pemain naturalisasi. Namun meski baru bergabung, ia bisa beradaptasi dengan baik, bahkan perkenalan dengan para pemain lainnya pun dianggap tak ada masalah. Untuk itu, alih-alih berbicara soal perbedaan yang ada di dalam skuad Garuda, ia justru ingin fokus bersama timnas Indonesia. Menurut Vano, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga fokus agar bisa meraih kemenangan dalam 2 laga nanti. Pasalnya, 2 laga ini bakal menentukan nasib timnas Indonesia. Mereka layak melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Tapi yang penting kita fokus untuk sekarang, bukan yang dulu. Target kita saat ini fokus untuk Piala Dunia, tutur Stefano Lillipali.